channel YouTube Mas dan Ember. Kisah teladan Nabi Ismail. Jika kita menarik kembali sejarah tentang salah satu peristiwa kenabian paling berkesan dan menjadi awal mula dijadikannya ibadah Idul Adha yang identik dengan memotong hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kehidupan, adalah peristiwa penting seorang nabi dan ayahnya, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Peristiwa bersejarah tersebut khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia mengenai ketabahan seorang anak, yakni Nabi Ismail, yang karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala rela mengorbankan dirinya disembelih oleh ayahnya sendiri, yakni Nabi Ibrahim, sebagai bentuk ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat terakhir, Allah menggantikan posisi Nabi Ismail tersebut dengan mendatangkan seekor domba gemuk dari surga sebagai ganti penyembelihannya, dan posisi Nabi Ismail terselamatkan, serta Nabi Ibrahim lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ketaatannya, melaksanakan perintah Tuhan. Peristiwa tersebut menjadi sangat bersejarah karena mengandung pesan yang sangat mendalam tentang ketabahan seorang anak dan ketaatan seorang ayah dalam melaksanakan perintah Tuhannya, dan sekaligus menjadi peristiwa yang mengharukan sebab pada akhirnya mereka dapat hidup bersama-sama kembali menjadi keluarga setelah lulus menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim di era sekarang, sudah sepatutnya kita bersyukur dengan terjadinya peristiwa tersebut, karena kedepannya tidak ada lagi cerita seorang ayah yang harus mengorbankan putra tercintanya untuk disembelih, melainkan diganti dengan hewan ternak lain seperti sapi, unta, dan domba. Dari kisah tersebut pun kita dapat meneladani banyak hal mengenai kisah ayah dan anak, ketaatan seorang hamba, serta ketabahan seorang anak kepada ayah dan Tuhannya. Untuk itu sangat menarik jika pada pembahasan kali ini kami akan merangkum tentang keteladanan dari kisah Nabi Ismail, dan sangat baik bagi kita, umat Islam, meneladani sifat-sifat dari Nabi Ismail tersebut sebagai panduan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita senantiasa melakukan kebaikan dan percaya dengan kuasa Tuhan. Ismail atau Ismail, bahasa Arab translate Ismail, bahasa Ibrani dat modern Ishmael, Tiberius Yismael, adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanah. Dalam Islam, dia dipandang sebagai nabi dan rasul. Ismail juga dikaitkan dengan Makkah dan pembangunan Ka'bah. Ismail merupakan anak pertama Nabi Ibrahim dan moyang Nabi Muhammad. Keturunannya disebut Arab al-Mastriba, Arab yang di-Arabkan, karena mereka bukan asli Arab dan mempelajari bahasa Arab dari penduduk asli setempat. Ayat yang menyatakan tentang kisah Nabi Ismail adalah berikut ini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surat Maryam 19:54-55. Nabi Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim, dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ismail dikenal sebagai anak yang saleh karena selalu menaati perintah Allah. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail adalah jawaban atas doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ismail hidup dari sekitar tahun 1911 hingga 1779 sebelum Masehi. Dia adalah seorang nabi dari keyakinan agama Islam. Nabi Ismail tinggal di Amalek dan berkhotbah kepada orang-orang Al-Malik, Bani Jurhum, dan kabilah Yaman. Nabi Ismail wafat di Mekah pada tahun 1779 sebelum Masehi. Nama Nabi Ismail disebutkan 12 kali dalam Al-Quran dalam bahasa Ibrani. Isma berarti mendengarkan, dan El berarti Tuhan. Jadi Ismail adalah dengarkan doa kami, wahai Allah. Setelah 10 tahun,
Konon saat menginjak usia 100 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra lagi, yakni Nabi Ishak melalui Siti Sarah. Dari keturunan Nabi Ismail inilah kemudian lahir Nabi Muhammad pada saat yang sama. 15 Nabi lahir dari keturunan Nabi Ishak, salah satunya adalah Nabi Isa. Inilah sebabnya mengapa Nabi Ibrahim kemudian disebut sebagai bapak para nabi. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh dan taat. Untuk sekali ini, Sarah tahu apa yang ditunggu suaminya. Namun, dia tidak bisa memenuhi keinginan suaminya. Karena dia memiliki rahim yang mandul. Kemudian Siti Sarah datang dengan rencana untuk membawa Nabi Ibrahim lebih dekat dengan budaknya yang bernama Siti Hajar dan merencanakan untuk menikah. Siti Sarah pun berharap melalui pernikahan ini, Nabi Ibrahim dapat memiliki anak yang soleh dari pernikahannya dengan Siti Hajar. Kemudian, pada satu titik, Siti Sarah mengungkapkan sebuah rencana kepada suaminya. Kemudian, Nabi Ibrahim berkata, pertama kita harus bertanya kepada Siti Hajar, apakah dia setuju atau tidak. Kemudian Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bertanya langsung kepada Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun setuju. Kemudian Siti Sarah dan Nabi Ibrahim bertanya langsung kepada Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun setuju. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar menikah. Dan kemudian Siti Hajar berhasil dihamili oleh suaminya Nabi Ibrahim. Kemudian, ketika Siti Hajar hamil 9 bulan, dia melahirkan seorang anak yang kelak menjadi Nabi Ismail. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail merupakan jawaban atas doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Tidak sia-sia, penantian selama puluhan tahun dari seorang ayah, yakni Nabi Ibrahim membuahkan hasil dengan diberikannya seorang anak sebagai jawaban atas doa-doanya selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah menyuruh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah bersama Hajar dan putranya. Tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah, membawa serta Hajar dan Ismail melewati padang pasir dan berhenti di dekat tempat bangunan Ka'bah yang sampai sekarang masih berdiri. Tak lama setelah tiba di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu untuk kembali ke Syam. Hajar segera meraih baju Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sini?" Hajar mengulangi pertanyaannya, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh untuk menjawab kata-kata istrinya. Akhirnya Hajar berkata, "Apakah Tuhan memerintahkanmu sebelum semua ini?" Lalu tiba-tiba Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dan Hajar bisa menerima itu dengan mengatakan, "Maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita." Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke Mekah atas perintah Allah. Beliau pindah bersama istri keduanya, Siti Hajar, dan putranya, Nabi Ismail. Perintah Allah ini terjadi karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya cemburu dengan kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Peristiwa hijrah ke Mekah ini terjadi dengan mengendarai seekor unta. Dan setelah mencapai Mekah, mereka mulai mencari tempat perlindungan. Kami menemukan pohon untuk digunakan untuk berteduh. Pohon tersebut adalah pohon dauha. Dan mereka segera turun dari unta. Peristiwa hijrah ke Mekah ini terjadi dengan mengendarai seekor unta. Dan setelah mencapai Mekah, mereka mulai mencari tempat perlindungan. Kami menemukan pohon untuk digunakan untuk berteduh. Pohon tersebut adalah pohon dauha. Dan mereka segera turun dari unta. Nabi Ibrahim mulai meninggalkan istri dan anak-anaknya di bawah pohon dauha. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak berani meninggalkan istri dan anak-anaknya di tempat yang sangat sepi dan sepi ini.
Namun itu semua karena perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim tidak mau melanggarnya. Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak-anaknya, dia berkata kepada istrinya, "Takutlah kepada Tuhan yang telah memutuskan kehendaknya. Percaya pada kekuasaan dan rahmat-Nya. Dia memerintahkanku untuk membawamu Hajar ke sini. Dialah yang memberikan keamanan pada tempat yang ditinggalkan ini. Tanpa perintah dan wahyu Allah, aku tidak tega meninggalkanmu bersama putraku tercinta. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya selalu turun untuk selama-lamanya. Insya Allah." Siti Hajar hanya membawa sebotol air minum dan beberapa buah kurma hoti. Siti Hajar merasakan kedamaian setelah mendengar pesan Nabi Ibrahim. Di tempat yang sepi ini, Siti Hajar mulai berdoa kepada Tuhan agar selalu memberikan perlindungan agar dia bisa bertahan hidup di tempat yang kering dan sunyi ini. Suatu ketika Nabi Ibrahim sangat ingin bertemu dengan Siti Hajar dan Ismail dan meminta izin kepada Siti Sarah untuk pergi menemui Siti Hajar dan Ismail. Setelah mendapat izin dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim mulai pergi ke tempat di mana ia meninggalkan istri dan anak konania di tempat yang sepi dan sunyi. Sesampai di tempat tujuan, Nabi Ibrahim terkejut karena tempat yang dulu damai sekarang ramai dan dihuni, dan kehidupan istri dan putranya membaik dan berkembang. Siti Hajar yang melihat kedatangan Nabi Ibrahim sangat senang dan sangat bahagia. Karena sudah lama tidak bertemu, demikian pula Nabi Ibrahim sangat senang atas pertemuan putra dan istrinya, dan segera meminta maaf karena harus meninggalkan istri dan putranya. "Wahai istri dan anakku, maafkan aku. Sampai sekarang aku belum pernah melihat situasi kalian, karena harus berkhotbah untuk menyebarkan kebenaran kepada orang-orang di sana." Nabi Ibrahim yang terlalu lelah setelah menempuh perjalanan jauh, mulai beristirahat di Mesyaril Haram, sekarang Musdalifah. Nabi Ibrahim yang sedang tidur nyenyak melihat dalam mimpi perintah untuk menyembelih putranya Ismail sebagai pengorbanan kepada Allah. Setelah melihat mimpi ini, Nabi Ibrahim segera bangun dari tidurnya dan terus berpikir, menafsirkan arti mimpi menyembelih anaknya sejak lama hingga pagi hari. Nabi Ibrahim tidak bisa memejamkan mata dan masih mencoba menafsirkan mimpinya. Ia ingin menceritakannya kepada istri dan putranya, tetapi takut menambah kekhawatiran dan kecemasan istri dan anaknya. Setelah menunaikan tugas pagi dan sorenya, Nabi Ibrahim langsung tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Selama istirahat ini, Nabi Ibrahim mulai bermimpi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih putranya. "Hai Ibrahim, sembelihlah Ismail sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Perintah untuk menyembelih itu membuat Nabi Ibrahim bingung, sehingga keringat bercucuran di dahinya. Hati Nabi Ibrahim mulai merasa tidak tenang dan gelisah. Maka beliau mengambil air wudhu dan salat. Setelah melihat dua mimpi berupa perintah untuk menyembelih, Ibrahim diyakinkan untuk menyembelih putranya untuk ketiga kalinya. Dalam mimpi ketiga, Nabi Ibrahim mulai meyakini bahwa perintah menyembelih adalah perintah dari Allah. Setelah melalui banyak pertimbangan dan penuh keyakinan, Nabi Ibrahim tetap menyembelih putranya Ismail. Meskipun setan menggodanya dengan perintah yang salah, Nabi Ibrahim pun memanggil anaknya dan mulai berbicara. "Anakku Ismail, Bapa sangat ingin agar kamu selalu bersabar dan teguh dalam menerima perintah Allah." Ismail sangat ikhlas dan sabar dalam menerima semua perintah ayah. "Apa yang Allah perintahkan, katakan saja. Saya tetap sabar dan tabah, dan sebagai hamba Allah, semua perintahnya harus dipatuhi. Jelaskan perintahnya dan saya akan bersabar untuk mendengarkannya," kata Nabi Ismail. Setelah mendengar semua penjelasan ayahnya, Ismail terus menunjukkan kesabaran dan kekuatan. Namun, istrinya Siti Hajar sangat terkejut ketika mendengar semua perintah Allah
yang diriwayatkan dalam mimpi Nabi Ibrahim. Siti Hajar juga mulai menangis, air mata mengalir di pipinya, dan hanya bisa memeluk putra kesayangannya sebelum disembelih. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika itu perintah Allah, dia tidak bisa menolaknya dan akan tetap memenuhi semua perintah Allah keesokan harinya. Siti Hajar harus melepaskan putranya dari Nabi Ibrahim untuk membawanya menunaikan perintah Allah. Dalam perjalanan ke tempat tujuan mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail menerima banyak godaan dari setan untuk tidak mematuhi perintah Allah. Meski demikian, dengan keyakinan penuh, mereka berdua tetap melanjutkan perjalanan ke tempat penyembelihan Ismail. Setelah sampai di tempat tujuannya, Nabi Ibrahim tidak tega membunuh anaknya di sebuah bukit, maka ia menutupi wajah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim ingin memenuhi perintah Allah, malaikat Jibril datang yang dikirim Allah untuk mencegah penyembelihan. Malaikat Jibril kemudian menggantikan Ismail dengan kambing dan mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Jadikan hari itu hari perayaan untuk kalian berdua dan berikan daging kambing kepada orang miskin." Dan peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quran yang menceritakan kejadian tersebut, tepatnya pada ayat berikut ini. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. "Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini banner-banner suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Sekian pembahasan singkat mengenai keteladanan dari kisah Nabi Ismail. Tidak sekedar membahas riwayat dari Nabi Ismail saja, tetapi juga membahas mengenai teladan apa saja yang bisa kita ambil dari kisah dan sifat seorang Nabi Ismail. Dari kisah Nabi Ismail yang telah disebutkan di atas, bahwa banyak sekali suri tauladan yang dapat kita pelajari, serta hikmah yang dapat kita petik untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mendengar serta meneladani kisah dan sifat Nabi Ismail memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu taat dan bersabar akan setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ulasan mengenai keteladanan dari kisah Nabi Ismail. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen